suara informasi terpercaya. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bisik Berita. Kali ini kami menghadirkan sebuah berita yang unik dan menarik, yaitu sebuah destinasi wisata kebun kelengkeng yang berada di Kabupaten Pati, tepatnya di Desa Bulungan. Konon hal ini menjadi perbincangan hangat di kalangan warga Pati dan juga sekitarnya, dikarenakan di kebun kelengkeng tersebut warga dapat memetik dan memakan buah kelengkeng dari pohonnya tanpa dipungut biaya. Lantas, mengapa hal ini menjadi sangat menarik? Untuk informasi selengkapnya, mari kita beralih ke lokasi kebun kelengkeng bersama jurnalis andal kami, Laila Nur Mahbuba. Baik, selamat pagi Dia. Kami sedang berada di kebun kelengkeng yang berada di Desa Bulungan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Nah, di sini kebun kelengkeng ini bisa memikat banyak pengunjung untuk menikmati keindahan di kebun kelengkeng ini. Nah, lihat ada pengunjung yang baru datang untuk menikmati pemandangan alam ini di kebun kelengkeng. Nah, itu Bapak untuk membangun kebun ini apa, Pak? Ya, itu dari dulu udah lama, Mbak. Jadi saya sepulang dari merantau, saya kerja di bank di Saudi Arabia sana 11 tahun. Di sana gersang. Begitu merantau ke sini, pulang lagi ke kampung halaman, ternyata ada potensi bahwa para petani biasanya itu kan susah untuk menaikkan pendapatan karena tergantung cuaca, tergantung musim padi, musim apapun tergantung musim. Saya harus berkreasi untuk biar pertanian tapi tidak tergantung dengan musim atau cuaca. Ternyata saya menemukan ini pohon kelengkeng yang bisa di booster atau berbuahnya itu menggunakan perangsang. Dan itu ternyata jenis itoh sama new kristal itu dua jenis komoditi kelengkeng yang jenisnya itu teratas kualitasnya di Departemen Pertanian selama puluhan tahun gitu. Nah, saya harus mulai itu, dan ternyata memang ini bisa dibuahkan tanpa melihat musim hujan maupun musim kemarau. Artinya petani bisa segala musim itu bisa membuat atau menciptakan lapangan kerja sendiri tidak tergantung dengan musim. Dan itu yang menjadi problem nasional sampai sekarang, bahwa pertanian itu ada musim-musim tertentu, tidak setiap bulan bisa. Alhamdulillah ini juga ada hasilnya, dan ternyata ide saya juga ada bisa menghasilkan seperti yang saya cita-citakan dulu. Iya, kan ini ada banyak pengunjung ya Pak. Nah, ini apakah pengunjung boleh memakan atau memetik buahnya Pak? Ya, ini sistem pemasaran saya tidak setor ke toko-toko, tidak, tapi pemasaran di tempat. Artinya para pengunjung yang datang mau berapa kilo kita petikkan, kalau tinggi, kalau yang pendek-pendek bisa metik sendiri, baru ditimbang dengan berapa kilo. Terus kemudian soal harga saya tetapkan 50. Walaupun di pasar harganya 70.000 per kilo, saya tetap 50. Walaupun di pasar harganya 35 atau 30, saya tetap 50. Artinya yang pernah kesini itu sudah punya pikiran bahwa kalau saya mengantongi punya duit segini, itu uang segini itu kesana bakal mendapatkan berapa kilo, itu sudah ada gambaran di sana. Dan itu malah justru usul-usul pada para konsumen dulunya. Nah, kan ini sudah berkembang besar ya Pak. Tantangan Bapak untuk membangun kebun ini apakah ada Pak? Ya, namanya cita-cita itu kan berkembang Mbak. Jadi dulu soal pertanian saja, tapi ternyata para pengunjungnya itu tak terbendung. Antusiasme orang sekarang balik kepada alam. Dan ternyata enak dibuat ngobrol, dibuat gathering keluarga, ya. Itu akhirnya muncul ide, berkembang lagi, muncul bahwa ini satu saat bisa dijadikan sebagai agrowisata. Jadi saya harus menata kembali infrastrukturnya, dan itu butuh modal. Ya, artinya tantangannya soal permodalan. Ternyata membuat agrowisata itu tidak
membutuhkan uang yang tidak sedikit. Nah, itu solusi saya, ya semampu saya perbaiki lagi. Nah, yang unik itu menurut saya, dulu pertama kalinya saya memosting. Untuk pemasaran kan saya posting di online. Nah, ini untuk saya memosting itu saya tidak mencantumkan harga dan alamat sini. Karena dulu pun belum ada Google Map-nya di kebun ini. Kalau sekarang sudah ada, kalau dulu belum ada. Saya tidak mencantumkan. Terus antusias penggemar kelengkeng online di sini itu banyak sekali. Terus dia menanyakan harga atau tempat alamatnya, itu saya sampai capek untuk mengetik HP saya. Kesalahan. Karena saya bodohnya saya tidak saya cantumkan harga dan alamatnya sini. Destinasi wisata di Desa Bulungan ini memang patut untuk dikunjungi karena memberikan pengalaman yang unik bagi para pengunjungnya. Hal ini merupakan pesona keindahan di Kabupaten Pati. Pagi Kak. Pagi. Ini dari mana Kak? Kami dari Jepara. Oh, dari Jepara. Tujuannya ke sini untuk apa sih Kak? Tujuan saya kesini karena direkomendasikan oleh teman saya. Dia bilang jangan lewatkan pengalaman yang menarik ini. Oh, Jadi saya tertarik ke sini. iya. Wah, kakaknya ini bawa apa ini? Ini bawa kelengkeng juga. Oh, kelengkengnya kok besar sekali ya Kak? Ya ini kata pamannya itu kelengkeng yang jenis pingpong. Oh, rasanya gimana sih Kak? Katanya itu manis juga ada cegar karena dari pohonnya. Loh, wah. Pengalaman yang Baik, selain buah kelengkeng yang lezat, di sini ditanami oleh beberapa jenis pohon, terutama pohon kelengkeng yang memberikan kesan nyaman, damai, dan sejuk bagi para pengunjung. Contohnya seperti saya, apabila saya merasa lelah, disinilah tempat pelarian saya untuk melepas penat. Kebun kelengkeng di Desa Bulungan ini bukan tempat wisata biasa, melainkan tempat yang menghadirkan kebahagiaan melalui rasa dan aroma dari buah kelengkeng yang segar. Dengan keunikan ini, tak heran jika kebun kelengkeng banyak pengunjungnya. Dari Desa Bulungan, Kabupaten Pati, bersama saya Laila Nurmahubah untuk Berita Pati kembali lagi ke studio. Terima kasih Laila atas laporannya yang menarik ini. Destinasi wisata di Desa Bulungan ini memang patut untuk dikunjungi karena memberikan pengalaman yang unik bagi para pengunjungnya. Hal ini merupakan pesona keindahan di Kabupaten Pati. Itu tadi adalah laporan langsung kami dari kebun kelengkeng di Desa Bulungan, Kabupaten Pati. Dengan suasana alam yang damai dan banyaknya buah kelengkeng yang segar, destinasi wisata ini patut untuk dikunjungi. Kembali ke studio, saya Diah Idana Zulfa. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Basic Berita. Bersama saya Diah Indana Zulfa dan kami selalu menghadirkan topik berita terkini. Namun sayang sekali kali ini datang berita duka dari Kabupaten Pati, di mana telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang tragis hingga menewaskan 2 siswa SMK di Kabupaten Pati. Hal ini tentu saja meninggalkan luka dan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Tak terlupa pula, masyarakat Pati juga terpukul atas berita ini. Selamat siang, saya Tasya Aulia Maulida dari Studio Bisik Berita. Saya sedang berada di Ngeplak Kidul, Kecamatan Margoiso, Kabupaten Pati, di dekat tempat kejadian perkara kecelakaan tragis, Rabu pada 6 September 2023. Di sini, saya sedang berada di pos kapling, tempat kejadian mungkin dari Bapak saksi mata. Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Irul. Bapak Irul, apakah bersedia untuk memberikan wawancara? Oke, baik. Menurut Bapak, apa yang Bapak lihat pada saat kejadian kecelakaan itu?
Yang jelas waktu kejadian saya nggak lihat langsung, Mbak. Kronologinya secara langsung saya nggak tahu. Cuma tahunya kan saya itu pergi terus lewat jalan situ, ternyata di situ gak ada kebakaran gitu. Terus saya lihat korbannya kok sudah ditutupin, berarti kan pikiran saya kan korban sudah meninggal. Akhirnya saya pulang kan saya nggak anak. Pulang kembali lagi lihat kecelakaan itu. Waktu lihat saya sendiri itu nggak berani mendekat, soalnya kayaknya korbannya itu nggak dunia kan, ya banyak orang yang menolong, tapi saya nggak berani nolong, kan. Cuma itu aja yang saya tahu. Baik. Kira-kira dari sudut pandang Bapak, faktor dari kecelakaan itu seperti apa? Ya, menurut informasi yang beredar itu kan katanya ada 2 sepeda motor itu dari arah utara. Terus waktu di turunan itu depan SD itu kan nyalip bis, hanya nggak tahu kejadiannya kayak apa, tiba-tiba kok motor yang satu itu oleng masuk ke dalam bis, akhirnya ya korbannya terlindas. Itu Mbak yang saya. Oke, baik. Kami turut berduka cita atas kehilangannya 2 orang tersebut. Terima kasih Bapak telah bersedia untuk diwawancarai. Baik, saya Tasya Aulia Moida dari Studio Bisik Berita. Kembali kepada dia ke studio. Polisi sendiri masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Kami dari Bisik Berita mengucapkan berbela-sungkawa dan berduka sedalam-dalamnya. Serta kami berharap semoga berita ini dapat memberikan kita reminder bagi semua orang untuk selalu berhati-hati di jalan dan menjaga keselamatannya. Saya Dia Indah Zulfa, terima kasih telah menyaksikan Bisik Berita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.